Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was-surur wa dha'afa lil muttaqina jazila al-ujur wa kammala ad-diyafata fi yawmil 'id li'umumil mu'minina bi sam'ihimul mashkur. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalam lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahil maliki zil malakut wal jabbari zil jabbarut alladzi khalaqal maut hayatan ikhtibaran alal imani was-subut. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya darul imtihanat wat tajribat liyamtahina bihal makhluqat fi hadhil kainat al-mawjudat wa huwa alladzi ja'ala ribatan matinan baina qulubil mu'minin. As-salatu was-salamu ala habibil yaqut sayyidil wujud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awalan haya bina nasrullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati an nastami'a wa nakhtalifa fi hadzal jami' raudatul jannah. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini nursilu ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Wa qala aidan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amma ba'd. Kalimat puja yang tidak pernah kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha menjaga. Kalimat puji yang tidak pernah kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Kalimat syukur yang tidak pernah kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha leluhur. Puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa tali gantungan, luasnya samudra tanpa semen cor-coran. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salawat berboncengan salam berbahan bakar iman. Tak lupa juga kita kirimkan kepada putra padang pasir yang tak pernah kikir, yang pandai berzikir. Beliau adalah cucu Abdul Muthalib, buah hati Siti Aminah, baginda Nabi besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kenapa? Karena beliau telah bersusah payah, bermandikan darah,
menghujankan anak panah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan sholawat yang membahas lidah kita tadi dapat menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang berhak mendapatkan syafatul uzmahnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Usini wa nafsi bitaqwallah. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keislaman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita menjalankan semua perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman jamaah salat Id Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la al-ayah 14 ila 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Al-A'la al-ayah 14 ila 19. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara minasu wal mujahid man jahada min hawahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ramadan telah meninggalkan kita. Ada rasa haru pada diri kita ketika Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Semenjak terbenamnya matahari, berpisahnya kita dengan matahari bulan suci Ramadan, ribuan bahkan jutaan kaum muslimin dan muslimat mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, mengagung-agungkan kalimat Allah, membesar-besarkan kalimat Allah, mengakui kelemahan dirinya seakan-akan mengharapkan ibadah, mengharapkan mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Mari sejenak kita merenung. Mari sejenak kita menundukkan kepala kita. Kita tengok ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Yang mana orang yang terkasih yang pada tahun lalu masih kita pegang tangannya, masih kita cium tangannya, masih kita mintai restu kepadanya. Dan pada kesempatan kali ini mereka tidak lagi bersama kita. Mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, guru-guru kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah ampuni segala dosa dan kehilafannya selama hidup di dunia. Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada Idul Fitri 1442 Hijriah ini, kita masih dalam kondisi yang sama. Kita masih dalam suasana yang sama, pandemi Covid-19. Dalam artinya sudah 2 kali bulan suci Ramadan, sudah 2 kali lebaran, kita masih dalam kondisi seperti yang sama. Ini adalah ujian bagi kita semua. Mudah-mudahan di balik ujian ini dan tak lama kemudian ada kebahagiaan yang datang kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Idul Fitri ini memberikan kesan kepada kita, kesan kemenangan, kesucian dan keindahan serta kebersamaan. Telah kita lalui, telah kita tunaikan bersama-sama yang namanya zakat fitrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan suci Ramadan itu digantung di antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala illa bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya shamu syahrul Ramadan wa kharaju ila iyadihim yaqulullahu ta'ala ya malaikati kullu amilin yatlubuna ajrahu
wa ibadul ladzina shamu syahruhum wa kharaju ila iyadihim yatlubuna ajrahum ishhadu anni qad ghafartu lahum fayunadi al-munadi ya ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam irji'u ila manazilikum qad baddaltu sayyi'atikum hasanatin fayaqulullahu ta'ala ya ibadi suntum li wa aftartum li faqumu maghfiratan lakum. Ikhwatul iman rahimakumullah. Seorang anak meskipun telah berkeluarga tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Al-Isra al-ayat. Ikhwatul iman jamaah salat Idul Fitri Masjid Raudhatul Jannah yang Allah muliakan. Di antara kemuliaan berbakti kepada orang tua, birrul walidain kepada orang tua yang pertama. Birrul walidain merupakan amal yang paling utama. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu amalin ahabbu ila Allah?" Qala as-salatu ala waqtiha. Summa qala al-jihadu fi sabilillah. Summa qala birrul walidain. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, wahai baginda Rasulullah SAW, amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Baginda Rasulullah SAW bersabda, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Dan yang kedua summa ayyuqala, dan lalu apa? Al-jihadu fi sabilillah. Lalu summa qala birrul walidaini. Rawahu Bukhari Muslim, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemuliaan yang kedua, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Al-Kisah, ada sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah ini rajin puasa, rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin sedekah, salat enggak pernah tinggal. Tatkala ketika Alqamah memiliki jatuh sakit keras. Alqamah sakit, lalu kemudian istri Alqamah memerintahkan suruhannya untuk menjumpai Rasulullah SAW, memberi kabar kepada baginda Rasulullah SAW bahwasanya Alqamah sedang sakit. Sampainya di rumah Alqamah, suruhan istri Alqamah menceritakan keadaan Alqamah. Lalu baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Suhaib Ar-Rum dan Bilal bin Rabah untuk pergi ke rumah Alqamah, mentalkinkan Alqamah, membimbing Alqamah. Sesampainya di rumah Alqamah, sahabat yang disuruh oleh Rasulullah SAW, Suhaib Ar-Rum dan Bilal bin Rabah, melihat kondisi Alqamah. Akan tetapi sahabat tidak bisa untuk membintalkin. Kemudian sahabat Suhaib Ar-Rum dan Bilal bin Rabah pulang ke rumah Rasul, mengadu kepada Rasulullah bahwa Rasulullah, kami tidak bisa mengucapkan talqin. Lalu baginda Rasul bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, apakah Alqamah masih mempunyai seorang orang tua? Bilal menjawab, wahai baginda Rasul, sesungguhnya Alqamah sudah tidak memiliki bapak, melainkan Alqamah masih mempunyai seorang ibu yang sudah tua. Kalau begitu, minta kepada ibunya untuk datang kepadaku. Jika ibunya tidak bisa, jika ibunya tidak mampu, maka aku akan mendatangi ibunya. Baik Alqamah, pergi Bilal ke rumah ibu Alqamah, menyampaikan pesan kepada ibu Alqamah bahwasanya diminta untuk menjumpai, menemukan Rasulullah SAW. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ibu Alqamah tetap ingin menjumpai Rasulullah karena Rasulullah seorang khalifah, tidak mungkin khalifah akan datang kepada ibunya. Ambil tongkat lalu pergi ke rumah ibu Alqamah. Sesampainya ibu Alqamah, baginda Rasulullah SAW ditanya oleh Rasulullah, ibu Alqamah, wahai ibu Alqamah, apa yang terjadi terhadap anakmu? Ibu Alqamah menjawab, wahai Rasulullah SAW, wahai baginda Rasul,
Sesungguhnya Alqamah anakku itu rajin puasanya, rajin sedekahnya, rajin sholatnya, tidak pernah tinggal baik amalnya. Lalu lantas apa yang membuat Alqamah seperti itu? Alqamah lebih mementingkan istrinya daripada aku. Wallahi, kata Rasulullah, wahai Bilal, engkau pergi ke hutan cari kayu bakar sebanyak-banyaknya. Mendengar perkataan baginda kepada Bilal, ibu Alqamah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan terhadap anakku? Aku akan membakarnya di hadapanmu. Lalu ketika itu bersaksi ibu Alqamah, demi Allah, demi para malaikat dan demi sahabat ketika itu, orang tua Alqamah meridoi kepada kepada Alqamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru terbit hadis ini. Ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Rawahu al-Muslim. Yang artinya sesungguhnya ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya orang tua. Selanjutnya, kemuliaan yang selanjutnya yaitu berbakti kepada kedua orang tua itu mendapatkan menghilangkan pada kita kesulitan dan memudahkan daripada kemudahan. Sudah terbukti, banyak sudah kita cobain jemaah sekalian, bahwasanya ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, ketika kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita, ketika kita dekatkan diri kita kepada kedua orang tua kita akan merasa rezeki kita akan mengalir, rezeki kita akan menjadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemuliaan yang selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua itu akan diluaskan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Rawahu al-Muslim. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasir rahimahu, maka jadilah satu rahmi, jadilah hubungan baik kita kepada kedua orang tua kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ikhwatul iman, jamaah salat Idul Fitri Masjid Rawdatul Jannah yang Allah muliakan. 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Pertanyaan yang pertama, ketika Imam Al-Ghazali berkumpul bersama murid-muridnya, Imam Al-Ghazali mengajukan 6 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, wahai murid-muridku, wahai santri-santriku, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Murid-muridnya banyak menjawab, yang paling dekat adalah orang tua, teman, saudara, dan lain sebagainya. Wahai murid-muridku, sesungguhnya yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pertanyaan yang selanjutnya, wahai murid-muridku, wahai santri-santriku, apa yang paling jauh dengan diri kita di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab yang paling jauh adalah Eropa, yang paling jauh adalah Jakarta, yang paling jauh adalah Aceh, dan lain sebagainya. Benar, akan tetapi yang paling tepat, yang paling benar, yang paling tepat adalah wahai murid-muridku, yang paling jauh dengan diri kita di dunia ini adalah masa lalu. Di dalam kitab Al-Mahfuzat disebutkan, dan tarjil ayyamun lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Pertanyaan yang selanjutnya, wahai murid-muridku, apa yang paling besar dengan diri kita di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling besar adalah gunung, matahari, dan lain sebagainya. Wahai murid-muridku, yang paling besar adalah dengan diri kita di dunia ini adalah hawa nafsu. Sudah jelas, ketika kita mengikuti hawa nafsu maka kita akan terjerumus, kecuali hawa nafsu kepada kebaikan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya, wahai murid-muridku, apa yang paling berat di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling berat di dunia ini adalah besi, batu, dan lain sebagainya. Akan tetapi wahai muridku, yang paling besar di dunia ini, yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Pertanyaan yang kelima, wahai murid-muridku, apa yang paling ringan dengan diri kita di dunia ini? Yang paling ringan dengan diri kita di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Usini wa nafsi bitaqullah. Pertanyaan yang terakhir, wahai murid-muridku, apa yang paling tajam dengan diri kita di dunia ini? Yang paling tajam dengan diri kita di dunia ini adalah lisan atau lidah. Di
Di dalam kitab Mahfuz disebutkan al-kalamu yanfudu ma la tanfudu al-ibar. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan. Banyak saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina yang sekarang tidak bisa merayakan kemenangan, tidak bisa merayakan seperti yang kita rasakan hari ini. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, di Gaza mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kaum Yahudi dan Masjidil Aqsa dikembalikan ke tangan kaum muslimin di Gaza Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sesungguhnya apa sebenarnya inti dari hari kemenangan ini? Sahabat khalifah presiden ketika itu Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika hari lebaran, ketika 1 Syawal didatangi oleh para sahabat. Sahabat datang kepada rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lalu Sayyidina Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan makanan roti yang keras, roti yang sudah tidak layak dimakan. Lalu sahabat bertanya, seorang khalifah ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang presiden ketika itu memberikan makanan dengan roti yang keras, roti yang tidak layak dimakan. Sayyidina Ali berkata bahwasanya kemenangan itu bukan hanya di hari fitri, kemenangan itu bukan hanya di 1 Syawal, kemenangan itu adalah kemenangan yang setiap harinya kita melawan hawa nafsu kita, setiap harinya kita menjalankan perintah-perintah Allah, setiap harinya kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan. Hidup di dunia ini hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Berani hidup tak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Berjasalah tapi jangan minta jasa, berhargalah tapi jangan minta untuk dihargai. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Kau besar aku tak takut, kau kaya aku tak meminta. Di atas hanya Allah, di bawah hanya tanah. Ikhwatul iman jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan. Mudah-mudahan pada kemenangan hari ini kita kembali suci, kita kembali diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup berakal, mati beriman. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Syukran inni idza hadza lastu bi khairin minkum wa lastu bi ahsani minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samii'un 'aliim.